Nah ini saya kira jadi anjurannya itu supaya diadukan keseimbangan. Ya. Jadi jangan menunda nikahnya gitu. Sebab kalau tidak prediksinya nanti yang banyak yang tua. Nah nanti yang muda, yang produktif itu rendah. Himbauan Ma'ruf Amin mengingatkan kembali pada isu krisis populasi yang melanda beberapa negara seperti Jepang dan Korea Selatan. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Negara yang saat ini berada pada ranking 4 dunia dalam hal jumlah penduduk, apakah perlu khawatir akan mengalami hal serupa dengan Jepang dan Korea? Meski saat ini Indonesia tengah menikmati fase bonus demografi hingga beberapa tahun ke depan, nyatanya ada fakta baru yang tidak diketahui banyak pihak. Berdasarkan data hasil proyeksi penduduk Indonesia 2020 hingga 2050 rilisan Badan Pusat Statistik, angka populasi Indonesia akan tetap meningkat dari titik saat ini. Dalam laporan itu, BPS menyebut jumlah penduduk Indonesia 20 tahun mendatang ada di kisaran 324,05 juta orang, atau meningkat 54,47 juta orang dari angka saat ini. Hal ini diikuti pula dengan jumlah penduduk usia produktif yang terus meningkat dan berpuncak di sekitar tahun 2050. Namun, pada tahun 2045, penduduk di bawah usia 14 tahun diproyeksikan terus menurun. Dan di saat bersamaan, angka ketergantungan mengalami peningkatan sebab jumlah penduduk usia di atas 65 tahun meningkat. Hasil Long Form Census Penduduk 2020 yang dirilis oleh BPS baru-baru ini menyatakan bahwa angka kelahiran total atau Total Fertility Rate di Indonesia memang mengalami penurunan, setidaknya selama 5 dekade terakhir. Tercatat dalam sensus penduduk 1971, angka TFR sebesar 5,61 yang berarti seorang perempuan melahirkan sekitar 5 hingga 6 anak selama masa suburnya. Sementara di tahun 2020 tercatat TFR sebesar 2,18. Ini berarti rata-rata satu perempuan hanya melahirkan sekitar 2 anak selama masa suburnya. Meski ada penurunan angka kelahiran, nyatanya angka ini menunjukkan kondisi fertilitas Indonesia menuju replacement level atau pertumbuhan penduduk yang stagnan. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Banyak faktor yang menyebabkan perubahan ini. Mari mundur ke tahun 70-an. Kala itu, era Orde Baru menaruh perhatian pada masalah kependudukan. Salah satu manifestasinya adalah pembentukan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Melalui kampanye 2 anak cukup, slogan ini seakan menangkal pola pikir yang sudah langgeng di Indonesia sejak era kolonial, yaitu banyak anak, banyak rezeki. Kini, seiring berjalannya waktu, muncul pula perubahan tren perencanaan keluarga di skala mikro. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana. Kami menemui pengamat sosial, Dr. Rizalwan Habdi Lubis. Kepada kami, Rizalwan menuturkan bahwa pertimbangan dalam perencanaan keluarga berubah dari waktu ke waktu. Asumsinya pertumbuhan memang sangat ekspansif ya ketika tahun 70-an awal itu. Jadi ada kekhawatiran pemerintah tidak mampu memberikan pangan yang cukup. Di awal tahun 80-an, Orde Baru sebetulnya mampu kemudian melakukan swasembada pangan. Nah, targetnya adalah kemampuan negara menyediakan pangan yang cukup bagi rakyat Indonesia. Itu sebetulnya concernnya. Jadi alih-alih cuma sekedar mempersiapkan logistik pangan yang cukup, mungkin pertumbuhan penduduk juga perlu dikendalikan. Itu logikanya ketika itu. Di dalam keluarga baru, keluarga-keluarga muda, ada proses dialog ya, yang sebetulnya akhirnya memutuskan mereka akan punya banyak anak atau sedikit anak begitu. Kemampuan si orang tua untuk membagi waktunya sehingga dia akhirnya memilih untuk bisa punya anak atau tidak punya anak. Nah, kemudian yang kedua itu adalah keyakinan ya atau budaya. Bagi agama tertentu, katakanlah mayoritas Muslim di Indonesia, Islam menggunakan keluarga, anak dalam hal ini itu sebagai wahana dakwah juga begitu.
Tapi saya mau melihat yang lebih rendah ya, yang di tengah-tengahnya, budaya. Ini sangat dinamis ya, konteksnya begini. Ada beberapa keluarga baru yang melihat bahwa dia dilahirkan dalam keluarga besar. Kemudian dia merespon itu dengan berpikir bahwa lebih baik dia punya keluarga kecil. Atau sebaliknya, justru dia memfotokopi apa yang dia lihat dari keluarga yang dia di mana dia dibesarkan gitu ya. Nah, jadi saya kira faktor diskusi antara suami dan istri untuk memutuskan jumlah anak itu yang menjadi penentu pada akhirnya. Jadi bukan sekedar tadi ada keyakinan, ada faktor pekerjaan dan lain-lain. Jadi secara natural ya ada keputusan di level mikro dibandingkan tadi faktor-faktor makro yang sangat besar saya kira. Perencanaan keluarga yang matang dalam hal ini meliputi diskusi tentang jumlah anak perlu dilakukan untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera. Lebih lanjut, Rizalwan menuturkan, indikator kesejahteraan dalam ilmu kesejahteraan sosial sendiri terdiri dari 4 dimensi, yang masing-masing dimensinya memiliki belasan butir indikator. Namun Rizalwan berpendapat bahwa selain merujuk pada parameter yang ada, penting pula untuk melihat kesejahteraan secara lebih luas, yang tak hanya berpatok pada angka. Perspektif saya yang agak berbeda dengan beberapa kolega lain ya di kesejahteraan sosial. Indikator kesejahteraan itu adalah jangan bandingkan satu unit dengan unit lain, tapi lihat kedalaman kesejahteraan dari unit itu. Kesejahteraan dalam arti mereka nyaman nggak di situ. Jadi kata kuncinya nyaman. Kalau saya tadi pakai istilah survive, ya. Kalau dia ngerasa 2 anak cukup, ya mungkin itu survive-nya dia di situ. Tapi kalau dia ternyata punya 8 anak dan dia merasa tetap nyaman, survive, ya itulah kesejahteraan dia, begitu. Di sisi lain, aspek finansial boleh jadi salah satu pertimbangan untuk memiliki atau menambah jumlah anak. Kami menemui ahli perencana keuangan, Safir Senduk. Terbiasa menangani konsultasi keuangan keluarga, Safir melihat bahwa faktor finansial memiliki peranan penting dalam pergeseran pola pikir keluarga di masa kini. Orang zaman dulu itu senang sekali punya anak yang mungkin lebih dari 1. 10 tahun lalu, 15-20 tahun lalu, saya ingat banget tahun 2000-an, tahun 90-an gitu ya. Seringkali orang tua kita itu ada yang namanya jenjang. Begitu dia lahir, balita di sekolah, SD, SMP gitu ya. Terus kalau bisa nih, ya minimal kamu selesaikan S1. Kemudian setelah S1, kemudian kamu bekerja segala macam, kemudian kamu diharapkan untuk menikah. Setelah kamu diharapkan menikah dan kamu diharapkan untuk punya anak. Nah, mereka mungkin merasa bahwa punya anak itu adalah jenjang saya yang baru yang harus saya raih. Di zaman dulu, para orang tua berpikir bahwa kalau saya punya anak lagi, ya itu adalah jenjang saya yang berikutnya. Jadi mampu nggak mampu, ini yang harus saya hadapi. Nah, sekarang terjadi pergeseran values, terjadi pergeseran pendapat bahwa hidup itu tidak harus melalui jenjang seperti itu. Ada jenjang-jenjang yang bisa kita pilih sendiri. Di zaman sekarang saya melihat ada banyak sekali orang tua yang memutuskan, atau anak muda yang memutuskan, saya menikah tapi nggak punya anak. Pertimbangannya apa? Biaya, seperti itu ya. Di zaman sekarang mereka mengkaitkannya dengan finance, mereka merasa bahwa berkeluarga tidak harus punya anak ya, tapi semua harus diperhitungkan secara finance. Kebutuhan biaya untuk membesarkan anak bisa jadi berbeda-beda. Namun, ada beberapa variabel yang pasti akan dialami oleh setiap keluarga yang memiliki keturunan. Mulai dari biaya persalinan, pendidikan, kesehatan, hingga investasi tambahan agar sang anak bisa membangun lembaga terpisah dari keluarga asalnya. Dikutip dari data tim riset CNBC Indonesia tahun 2022, estimasi biaya persalinan non-BPJS di 5 rumah sakit Jakarta bervariasi, mulai dari 7,8 juta rupiah hingga 30 juta rupiah untuk persalinan normal. Sedangkan persalinan sesar biayanya bervariasi dari 12 juta rupiah hingga 54 juta rupiah. Estimasi biaya untuk pendidikan anak juga tak kalah fantastis. Data tim riset CNBC tahun 2022 merangkum estimasi uang pangkal dari 5 sekolah swasta di Jakarta. Estimasi ini belum termasuk biaya pendaftaran, SPP, uang kegiatan, seragam, buku, dan biaya penunjang lainnya. Sementara itu, estimasi biaya untuk kuliah hingga lulus dari 5 universitas swasta di ibu kota bisa mencapai 179,57 juta rupiah. Semua estimasi biaya ini dibuat dengan asumsi tidak ada kenaikan atau inflasi. Namun, bila inflasi divariabelkan dengan angka 10%, maka penyesuaian lebih lanjut perlu dilakukan. Ketika kita berkeluarga, ada pengeluaran-pengeluaran yang meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah anggota
berkeluarga di rumah kita gitu ya. Dia tahu anaknya akan masuk sekolah, dia tahu anaknya akan masuk kuliah, dia tahu anaknya mungkin akan ngekos di tempat lain dan dia harus siapin uangnya. Dan saya seringkali melihat banyak orang tua, mereka tidak melakukan persiapan. Bahkan seringkali hubungannya ke uang sekolah anak. Saya kasih contoh sederhana aja. Anak lahir tahun 2010. Berarti logikanya ketika anak lahir tahun 2010, 2016 dia harus masukin anaknya ke SD. Lah kok dilalah 2016 anaknya mau masuk SD uangnya nggak ada. Berarti tahun 2010 atau 2016 dia kemana aja? Saya pikir itulah hal-hal yang harus disiapkan ketika seseorang memutuskan untuk berkeluarga dari segi finansial. Pergeseran perspektif ini tentu tak datang tiba-tiba. Derasnya arus informasi lewat media sosial dan internet bisa jadi turut menyumbang perubahan perilaku dan pola pikir masyarakat. Diskursus di dunia maya mungkin saja memberi pencerahan baru tentang opsi-opsi lain yang bisa diambil dalam hidup, alih-alih hanya mengejar jenjang dengan berkeluarga dan beranak pinak semata. Sosiologi klasik tidak memperhitungkan adanya internet. Jadi sosiologi klasik itu hanya menghitung faktor yang mempengaruhi cara berpikir manusia. Pertama keluarga, yang kedua sekolah, yang ketiga itu adalah lingkungan permainan, ya. Yang keempat itu adalah media massa. Nah, media massa mungkin bisa kita anggap internet masuk ke situ, cuma tidak semasif itu yang dipikirkan. Jadi Talcott Parsons tidak mengidentifikasi itu karena Talcott Parsons meninggal sekitar tahun 80-an, ya. Dia sosiolog cukup besar juga yang melihat bahwa manusia itu dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, jadi cara berpikir, keyakinan, kemudian pilihan-pilihan itu tidak mungkin dia pikirkan sendiri. Nah, saya kira internet faktor yang sekarang sangat besar ya. Ada kecenderungan ketika kita membaca internet, kita tuh misalnya menghabis waktu setengah jam, kita akan memilih apa yang kita mau baca. Artinya apa? Jadi ketika kita mendapat pertama kali terpapar dengan informasi yang menurut kita sesuai dengan pikiran kita akan memperkuat argumen kita dengan mencari terus. Kalau kita terlanjur baca misalnya, oh ini Skandinavia bagus nih, orangnya sejahtera karena anaknya nggak ada, karena anaknya sedikit, ya. Terus ya mereka itu nggak perlu ada fungsi prokreasi, cukup rekreasi. Seiring berjalannya waktu, berubah pula cara keluarga dalam melakukan perencanaan. Pertanyaannya, dalam kondisi sosioekonomi saat ini, masih relevankah slogan 2 anak cukup? Saya kira sudah direvisi ya sama BKKBN, karena kalau dulu KB itu keluarga berencana, sekarang KB itu jadi keluarga berkualitas, kalau tidak salah saya. Jadi artinya 2 anak cukup itu kalau memang menurut mereka itu cukup. Tapi kalau 1 anak cukup, mau 3 anak cukup, ya itu sekarang lebih dibuka kelihatannya di BKKBN. Jika keluarga mampu menyekolah, memberi makan anak, membesarkan anak, ya, kemudian memberikan pendidikan yang memadai, ya lebih banyak, lebih bagus. Artinya Indonesia akan semakin kuat jika sumber dayanya juga kuat gitu. Faktanya sekarang kita sedang dalam kondisi bonus demografi, itu benar tadi ya. Dan masa harvesting ini sampai dengan 2034 perkiraannya. Memang perlu ada parameter yang lebih jelas ya tentang kesejahteraan keluarga seperti apa. Tapi sekali lagi begini, itu butuh kajian dulu saya kira ya. Sekarang ini begini, itu pilihan yang paling masuk akal untuk menyerahkan kepada keluarga saat ini. Yang penting peran negara tadi bermain di sektor makronya. Misalnya penyediaan pendidikan yang memadai, lapangan kerja yang cukup. Artinya ketika orang tua mampu bekerja, dia pasti akan mampu membesarkan anaknya dengan baik begitu. Nah, salah satu faktor membesarkan anak pendidikan. Hal lainnya adalah kesehatan ya. Nah, jadi saya kira 3 aspek dasar ini saja dulu ya, lapangan pekerjaan, pendidikan, sama kesehatan. Jadi kalau memang pemerintah tidak mau masuk ke dalam rumah tangga, pengaturan rumah tangga lebih spesifik, atur saja 3 hal ini dengan lebih baik begitu ya. Dan kalau saya ditanya berapa anak enaknya secara finance, 2 anak tuh oke banget gitu ya. Kita bisa tahu pengeluaran kita bisa kendalikan pengeluaran kita. Kemudian juga yang sering terjadi, praktik yang juga sering terjadi adalah seringkali punya anak yang secara finance punya anak lebih 3, 4, 5 anak, seringkali secara praktek sulit sekali ngasih kasih sayang yang sama. Misalnya, anak yang lebih disukai ketika minta sesuatu lebih diturutin, sementara anak yang kita kurang dekat, oleh orang tuanya kurang dekat, seringkali ketika dia minta sesuatu lebih dipelitin. Pada akhirnya, keputusan mengenai jumlah anak tetaplah otoritas dari masing-masing keluarga. Meski demikian, perlu adanya perencanaan yang matang dari pasangan suami istri demi mewujudkan keluarga yang sejahtera. Jangan sampai keinginan memiliki anak lantas mengorbankan kualitas hidup anggota keluarga. Pastikan ketika kita berkeluarga, dari awal sebelum menikah, rencanakan, omong dengan pasangan,
rencananya keluarga kita akan sebesar apa. Mungkin kita tidak spesifik harus punya anak berapa, tapi intinya rencanakan keluarga kita akan sebesar apa, karena dari situ akan muncul kita punya anak berapa gitu ya. Jadi jangan lagi ya nanti lihat aja seperti air mengalir. Kalau hamil syukur, nggak hamil ya sudah gitu. Rencanakan punya anak berapa gitu ya. Karena biasanya jumlah anak, makin banyak jumlah anak, pengeluaran biaya akan meningkat secara eksponensial, meningkat cukup banyak. Jadi gini, yang paling penting adalah memastikan usia perkawinan pernikahan itu pada saat kematangan sosial yang tepat. Bukan kematangan biologis. Ya, jadi kalau kematangan biologis ya perempuan di usia 12-13 sudah matang secara biologis. Tapi itu jadi masalah ketika masa produktif untuk mempunyai anak itu menjadi panjang. Tapi di sisi lain kematangan sosialnya belum ada karena dia belum punya penghasilan yang relatif stabil, ya. Kemudian kemampuan dia untuk menjadi orang tua juga tidak ada. Ya, ini kan jadi permasalahan jika ini tidak dipersiapkan begitu. Jadi saya kira bagi anak muda yang mau berumah tangga, pastikan sebelum pasangan itu menikah begitu, mereka betul-betul matang secara sosial ekonomi maksudnya ya. Jadi sudah punya pekerjaan tetap, kemudian sudah paham ya tentang bagaimana interaksi yang mengendalikan emosi dan sebagainya gitu. Karena jadi orang tua itu tidak ada sekolahnya. Ya, jadi orang tua itu tidak ada sekolahnya. Banyak usaha kursus katanya parenting, tapi itu semuanya terlalu ideal ya. Faktanya di lapangan itu semuanya tergantung dari interaksi kita dengan pasangan, dengan anak pada akhirnya nanti gitu.